Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas ada bersama-sama mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Paskah kedua, kita juga
sebagai gereja Katolik merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Tahun 2016, Paus Fransiskus mengumumkan menjadikan tahun 2016 sebagai tahun suci luar biasa Kerahiman Ilahi waktu itu. Dan kalau kita melihat hidup sejarah Paus kita Fransiskus ini, dia juga memiliki devosi yang besar kepada kerahiman ilahi. Waktu usia 17 tahun, waktu itu namanya George Bergoglio, dia terkesan dengan khotbah Santo Beda waktu perayaan atau panggilan Matius. Dia terkesan dengan kata-kata dalam khotbah itu. Yesus memandang dengan mata penuh kerahiman dan memanggilnya, yaitu Matius yang duduk di rumah cukai, pemungut cukai, memandang penuh kerahiman, memanggil Matius. Matius berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus. Pengalaman akan Allah yang Maha Rahim ini menjadi semboyan pelayanan Paus Fransiskus sejak menjadi uskup dan kemudian menjadi paus. George Bergoglio, dia mengidentifikasi, menyamakan diri seperti Matius, di mana Matius mengikuti Tuhan karena mendapatkan pancaran kerahiman ilahi Tuhan. Maka hal ini berbuah dalam pelayanan dia sebagai uskup dan kemudian sebagai paus, di mana mengalami transformasi diri. Waktu itu ketika Bergoglio menjadi paus, ketika merayakan ulang tahun, dia mengundang para tunawisma yang sehari-hari tidur di lapangan Santo Petrus Vatikan, diundang untuk merayakan ulang tahunnya. Lalu tempat pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus saat dia menjadi paus adalah Pulau Lampedusa. Ini di Italia Selatan, tempat penampungan para pengungsi dari Afrika ke Eropa. Kita mungkin bertanya, mengapa itu dilakukan Paus Fransiskus? Paus Fransiskus ingin semua orang tanpa kecuali merasakan tatapan wajah Allah yang penuh kerahiman, penuh kelembutan. Istimewa secara khusus bagi mereka yang paling membutuhkan, mereka yang tersingkir. Semoga mengalami pancaran kerahiman ilahi. Dan transformasi pribadi Paus Fransiskus ini berbuah untuk gereja pula. Gereja di mana kita menghayati gereja mengajar menuju kepada
gereja yang berjalan bersama, gerak sinodalitas. Tentu tidak mengesampingkan tugas utama gereja mengajar. Dan kita menerjemahkan guyub rukun santoso, berjalan bersama. Dan melalui Injil suci hari ini, di sini juga terjadi transformasi, di mana para murid setelah Yesus bangkit, diceritakan mereka berada di suatu rumah, ruangan, pintu terkunci, mereka takut. Lalu Tuhan Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid bertransformasi dari yang takut menjadi bersukacita. Maka kemudian dipercaya dalam perutusan untuk mewartakan Tuhan, dijalani dengan penuh sukacita. Bahasa Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, orang Katolik itu wajahnya bersukacita. Maka boleh dilihat kanan kiri. Ini kanan kiri saya ini, wajahnya itu bersukacita atau muram. Paus mengumpamakan tidak layak orang Katolik wajahnya muram seperti pulang dari pemakaman, lesu, layu. Namun pribadi yang mengalami Tuhan bersukacita, maka merayakan Paskah kedua dan kerahiman ilahi ini, kalau kita sungguh mengalami Tuhan, pengalaman yang sejati itu mentransformasi diri kita. Dan semoga kita mau melihatnya bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang sederhana, perubahan-perubahan kecil. Seperti apa yang menjadi tagline gereja kita tahun 2024 ini, Gereja Maria Bunda Allah, gereja yang peduli, gereja yang melayani. Tadi malam TRC, tim reaksi cepat, keliling ke Batursari, ternyata banjir satu dengkul, beberapa masuk ke rumah. Dan semoga merayakan Minggu Kerahiman Ilahi ini, semoga kita juga ditransformasi untuk menjadi pribadi yang semakin peduli, menjadi pribadi yang semakin semangat melayani. Dan semoga dengan demikian kerahiman ilahi terpancar dalam diri kita, untuk keluarga, untuk sesama. Maka nanti pulang boleh bercermin, wajahku ini wajah yang rahim atau wajah yang semerpet. Dan semoga wajah-wajah kita yang merayakan kerahiman ilahi ini mampu memancarkan terang ilahi teristimewa untuk keluarga kita dalam semangat peduli, semangat melayani, agar hidup kita semakin berarti bahkan bermakna di hadapan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.